Salam sinergi, Bapak Ibu Mitra TSI yang luar biasa. Di video-video sebelumnya kalau Bapak Ibu bisa cari namanya video tentang beda antara managers dan leaders. Pada saat itu di video tersebut saya membahas tentang bagaimana fungsi managers dan juga leaders kita sebagai seorang mitra TSI, sebagai seorang pengembang bisnis jaringan. Kita punya dua fungsi kita sebagai managers dan juga fungsi kita sebagai leaders. Pada saat kita menjadi seorang manajer, kita menetapkan target dan tugas kepada mitra-mitra yang ada di dalam grup kita. Kemudian target ini ada yang tercapai, ada yang melebihi target, ada yang bahkan tidak mencapai target, ada juga yang masih dikit lagi mencapai target. Sehingga kita melakukan yang namanya, kalau sebelum mencapai target itu monitoring, kalau setelah misalnya tanggal awal bulan, sudah ada laporan bonus, laporan jaringan, laporan tutup poin, kita lakukan evaluasi. Dan kemudian fungsi kita sebagai seorang leader yaitu memberikan feedback dan juga memfasilitasi bagaimana tumbuh kembang mitra di dalam jaringan kita. Alih-alih memberikan feedback, kemudian mitra kita merasa bahwa ini kok nggak capai target. Kemudian members atau downline kita mengatakan begini, Pak Pur, saya ini bekerja di TSI itu kan ingin jadi seorang pengusaha, entrepreneur, pengusaha jaringan. Kok saya kayak jadi anak buah ya? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita ini sebetulnya, kami dari perusahaan juga dengan Bapak Ibu sebagai members adalah mitra. Demikian Bapak Ibu. Sebagai seorang members, memiliki downline, memiliki upline itu adalah mitra. Bapak Ibu bukanlah bos atau atasan dari downline Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bukan bawahan dari upline Bapak Ibu. Jadi itu dihapuskan saja. Bagaimana? Maka kita sebagai partner sama-sama bertumbuh dan bertambah di TSI, yaitu perlu punya satu skill yang namanya skill komunikasi sebagai seorang manajer dan juga seorang leader. Saat memberikan tugas, target kemudian tidak tercapai dan atau tercapai, kita memberikan feedback. Kalau tercapai berikan apresiasi, kalau tidak tercapai kita berikan evaluasi dan feedback atau umpan balik. Sehingga apa? Sehingga relationship-nya ini terjaga, bukan hanya kemudian kita memiliki members yang merasa nyaman. Yang perlu diciptakan adalah members merasa aman dan juga nyaman bergabung bersama grup kita. Karena kita ketika tidak terjadi sesuatu, tidak target, kita tidak memberikan langsung punishment, tapi kita memberikan fasilitasi dan juga feedback dalam rangka menjaga relationship. Sehingga orang-orang mau bertumbuh dan tahu apa yang perlu ia tumbuhkan atau apa yang perlu ia perbaiki dengan cara melakukan atau memberikan feedback. Nah, feedback ini merupakan sebuah skill dalam leadership atau kepemimpinan. Karena banyak yang terjadi ketika dilakukan feedback adalah pertama, orang tidak menerima feedbacknya. Jadi baper. Dia memberikan, bahkan feedback disamakan dengan kritik. Karena kritik bukanlah feedback. Kemudian merasa baper, dia ngasih tahu gitu ya. Jadi nggak enak menerimanya, itu sakit hati, baper. Nah, bagaimana supaya feedback ini alih-alih membuat orang yang di feedback itu jadi baper, tapi justru harapannya feedback ini menumbuhkan orang lain, menumbuhkan mitra kita. Jadi feedback yang dimaksud di sini adalah feedback agar menumbuhkan, apalagi menguatkan. Nanti saya sampaikan bagaimana feedback bisa menguatkan. Kemudian memperbaiki, feedback yang memperbaiki. Apalagi ya, kalau memberikan feedback itu agar apa ya? Agar ia juga melakukan perbaikan, karena dia jadi tahu apa hal yang kemudian luput ia lakukan. Karena feedback ini adalah pada aspek doing, apa yang ia lakukan, bukan pada aspek being-nya, tapi aspek doing-nya. Nah, bagaimana supaya feedback ini tercapai tujuannya itu menumbuhkan, menguatkan, dan memperbaiki dari orang yang kita berikan feedback? Maka ada beberapa tips dan hal yang bisa kita lakukan sebagai seseorang yang memberikan feedback. Yang pertama dan paling penting adalah kita meminta izin. Karena jangan-jangan orang yang kita berikan feedback belum siap. Contoh, kecuali kalau misalnya mitra kita minta feedback kepada kita sebagai upline. Minta feedbacknya dong, bagaimana saya dalam menjalankan bisnis TSI ini, siapa tahu upline punya
punya saran atau advice atau feedback, itu baru bisa kita kasih. Tapi ketika ia tidak meminta, maka kita ada sesuatu yang saya perlu feedback nih. Kita minta izin dulu. Ketika ia katakan, ya boleh, siap Len, saya siap menerima feedback. Wah, itu kita siap-siap untuk memberikan feedback dengan skill-skill yang akan saya berikan. Kemudian kita juga dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan mitra-mitra kita, members-members di dalam grup kita berikan pemahaman. Makna-makna feedback itu apa? Karena seorang juara, termasuk Ronaldo, Messi, ia diberikan feedback oleh coachnya, ia diberikan feedback oleh para pelatihnya, sehingga ia bertumbuh. Saya tidak pernah menemukan seorang juara tanpa feedback. Seorang juara adalah sarapannya feedback. Makanya feedback is the breakfast of champion. Sarapannya para juara. Orang-orang yang bertumbuh senantiasa ia menerima feedback karena dia kemudian mampu memperbaiki hal apa yang belum ia lakukan untuk bisa ia lakukan sehingga ia bertumbuh lebih baik dari sebelumnya. Feedback. Berikan pemahaman kepada mitra-mitra kita bagaimana feedback ini, sebagaimana ketika kita gigih tersenyum seperti bercermin. Bagaimana ketika bercermin ada cabai, kita nggak pernah tahu ada cabai kalau tanpa bercermin. Ketika bercermin udah tahu. Kita kok komplain nggak sama cermin? Gila tuh, gigi gua kok ada cabainya. Kita tidak pernah komplain sama cermin. Kita komplainnya sama diri kita sendiri, langsung memperbaiki atau mengoreksi sehingga cabainya keluar dari gigi kita. Feedback itu seperti itu. Bagaimana kita menjadi cermin yang bersih bagi si orang yang kita berikan feedback sehingga ia tahu apa kesalahannya yang ia perlu perbaiki. Sehingga ia menjadi punya senyum yang manis misalnya. Berikan, meminta izin. Yang kedua adalah kita katakan kepada si yang diberi feedback itu, mitra kita itu adalah sesuai dengan area tertentu. Bukan pada hal-hal lain. Bukan hal-hal yang ketika ia, izin ya, saya mau memberikan feedback. Kamu sama istri kamu kayaknya hubungannya apa urusannya? Kecuali memang sedang memberikan feedback dalam rangka ketika mau prospek, oh dia lagi marah-marahin istrinya, dia lagi marahin anak-anaknya. Tapi yang pasti adalah area tertentu. Pada area apa? Dan sifatnya adalah tentatif, sementara. Bukan sesuatu yang tetap. Ini kan sementara, karena perilaku. Yang ketiga, setelah tadi kita meminta izin, area tertentu, ini adalah berdasarkan fungsi, berdasarkan sensory base. Kalau sensory base saya sebutnya apa ya? Sensory base atau apa ya? Fakta ya. Nah, fakta. Sensory base itu misalnya Bapak Ibu apa yang terlihat, apa yang terdengar, biasanya sebutnya PAK. Apa yang terlihat, ya, terlihat, terdengar, atau yang terasakan. Biasanya terlihat dan terdengar. Jadi ini sifatnya adalah memang kita melihat, misalnya melihat hasil bonus itu terlihat. Misalnya mendengar ada laporan bahwa mitra yang ada di dalam grup kita melakukan satu pelanggaran, itu terdengar. Kita klarifikasi nanti pada saat kita berikan feedback. Yang keempat adalah tanyakan. Nah, tanyakan dari dirinya. Apa saja? Hal apa yang sudah baik? Hal apa yang sudah baik? Dan hal apa yang luput atau tidak atau belum baik? Belum sesuai atau sesuai target atau apapun yang negatifnya. Mengapa ini penting? Karena kemudian kita sering sekali ketika memberikan feedback, saya emang nggak gitu Pak. Nah, cari dulu dari kesadaran-kesadaran. Biasanya kalau saya memberikan feedback, misalnya saya memberikan feedback kepada Adi, Pak Adi, apa yang sudah baik dari Pak Adi ketika menjalankan bisnis TSI ini, menjadi seorang members TSI. Oh Pak, yang sudah saya baik adalah saya konsisten dalam melakukan prospek. Oke, apa yang belum baik atau perlu ditingkatkan dari sisi Pak Adi? Oh Pak, saya sudah konsisten tapi saya pada saat presentasi masih belum yakin. Sehingga bagaimana orang bisa yakin kalau saya tidak yakin? Nah, alih-alih kita memberikan feedback berdasarkan pemahaman kita, tapi kita tanyakan dulu berdasarkan dari orang yang kita berikan feedback. Jadi ini contohnya kita
ini orang lain, ini kita. Ketika kita ingin memberikan feedback kepada orang lain, kepada mitra kita, tanyakan dulu sehingga ia memberikan banyak penyadaran-penyadaran dari dirinya. Itulah fungsi sebagai seorang leaders ketika memberi feedback itu dengan menggunakan fasilitasi. Kita fasilitasi aja dalam bentuk pertanyaan. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Sebelum kita punya sesuatu yang memang ingin kita berikan feedback. Jangan-jangan dari penyadaran-penyadaran nomor 4 ini, misalnya kita punya 5 hal yang ingin saya feedback kepada Pak Adi. Ternyata Pak Adi sudah menyebutkan 3 diantaranya. Benar Pak Adi, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya juga setuju dengan Pak Adi bahwa Pak Adi sudah konsisten. Kita berikan apresiasi. Pak Adi yang sudah baik dari sisi Pak Adi adalah Pak Adi sudah konsisten. Pak Adi sudah memberikan informasi juga kepada saya setiap harinya bahwa Pak Adi melakukan pergerakan ke sini, bahkan upload di sosial media, Pak Adi melakukan presentasi. Itu saya sangat apresiasi sekali. Berikan apresiasi dan hal-hal yang sama dari sisi mereka. Dan mohon izin Pak Adi, saya lakukan ini pada area tertentu saja berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, sebutkan lagi. Saya mohon izin ya untuk memberikan feedback. Dan ini sifatnya sementara, tentatif. Dan ini adalah tentang apa yang Pak Adi lakukan, bukan tentang diri Pak Adi. Sebutkan, misalnya Pak Adi dalam melakukan presentasi, yang pertama adalah Pak Adi perlu membangun tim dulu. Kedua adalah pada saat kumpul, itu pastikan semua sudah berkumpul. Ketiga, pada saat mempresentasikan, Pak Adi pastikan membawa alat peraga, apakah itu flipchart, PowerPoint, ataupun sampel, sehingga orang lebih jelas dalam menerima. Terus berikan. Pada saat kita memberikan feedback, hal-hal yang perlu diperbaiki, tanyakan, apakah cocok menurut Pak Adi? Bagaimana coba Bapak Ibu? Kalau kita melakukan ini, orang yang diberikan feedback itu ngerasa, oh iya ya, saya dihargai sebagai manusia. Saya merasa berharga di sisi sebagai seorang pemberi feedback. Dan saya juga jadi tahu, jadi bercermin karena itu memang yang saya belum lakukan. Sehingga relate. Bahkan kita punya otoritas untuk merasa bahwa ini memang pasti cocok. Malah kita tetap menanyakan, apakah ini cocok yang saya berikan feedback? Bayangkan Bapak Ibu, rasanya itu lebih nyaman. Dan kita juga akan menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi mitra kita. Tanyakan apakah ini cocok? Oke, ketika ia cocok, maka tanyakan planning, rencana. Maka apa yang menurut Pak Adi akan Pak Adi lakukan untuk bisa lebih baik, dan apa yang belum dilakukan ini kemudian akan dilakukan kemudian. Oh Pak, betul. Saya rencananya berarti saya perlu berlatih, perlu belajar bagaimana presentasi prospek efektif, perlu menguasai lagi ilmu yang akan presentasikan. Wah, sehingga dia akhirnya bertumbuh. Alih-alih kita kemudian, kumaha sih tercapai target, apa yang bisa saya bantu, tiba-tiba apa yang bisa saya bantu, yang dibantu juga nggak tahu, padahal ia bisa membantu dirinya sendiri. Kita tinggal memfasilitasi saja. Nah, itulah Bapak Ibu tentang bagaimana memberikan feedback dan umpan balik sehingga kita mampu menumbuhkan, menguatkan, memperbaiki dengan adanya feedback ini. Bukan malah meruntuhkan, mematahkan semangat, dan menganggap kita sebagai seseorang yang bisanya cuma kritik doang. Semoga membantu buat Bapak Ibu Mitra TSI. Salam sinergi.